Kami itu sering saat seumpamanya contohnya ada saat hujan itu kami kan boleh tidak sholat ke masjid. Kok kadang terasa terbesit dalam hati senang untuk bisa sholat di rumah terus bisa sama anak-anak. Apakah itu termasuk maaf ya termasuk munafik juga ya Ustaz ya? Jadi kayak dapat rukhsah itu senang banget bisa jalan-jalan sholat di ringkes. Kayak hati itu ada senangnya, ada. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah ya Pak Ustaz. Masya Allah, fadal Ustaz. Menarik nih pertanyaannya, Iya. Masya Allah, fadal Ustaz. Jadi memang kalau bicara perintah Allah Azza wa Jalla, melaksanakannya itu membutuhkan kesabaran. Berarti memang berat. Sekarang Anda mau tanya, lebih berat mana antum? Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Dijawab Mas, monggo. Meninggalkan larangan ini. Lebih berat meninggalkan larangan. Iya. Loh, nggak tahu antum ini. Ini kita bicara hati Lebih berat mana melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Iya. Nggak melaksanakan perintahnya tuh. Tidak. Loh kok berubah-ubah ya. barusan gitu kan. Nah, Terpengaruh Ustaz. oh terpengaruh sama Terpengaruh. kawan ini. Iya, melaksanakan perintah itu lebih berat. Makanya kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepada kalian sebuah amalan atau sesuatu harus kalian lakukan, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Karena memang kemampuan kita beda-beda gitu. Sholat, rukun sholat itu kan berdiri, nggak mampu berdiri, ya duduk gitu. Tapi kalau meninggalkan larangan, nggak ada meninggalkan larangan semampunya, nggak ada. Kenapa? Karena semua orang bisa meninggalkan larangan. Meninggalkan itu tidak mengeluarkan energi gitu. Ya sudah, nggak usah dikerjakan gitu loh. Maka kalau bicara kenapa kita mendapatkan kesenangan ketika mendapatkan rukhsah, itulah manusia. Manusia itu suka dengan rukhsah, dan Allah pun suka rukhsahnya itu dikerjakan sama manusia. Maka dalam beragama kita nggak boleh berlebih-lebihan. Kita kenapa dianjurkan segera berbuka? Padahal boleh berbukanya waktu sahur. Antum gimana? Milih berbuka segera atau berbukanya waktu sahur? Segera. Segera. Kan? Kalau bisa adzannya request gitu ya. Jam 5 bagaimana kalau bisa adzan gitu. Setuju. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya merasa suka dengan keringanan itu, karena kita tahu perintah Allah itu berat. Namun yang jadi masalah ketika kita merasakan kemalasan, malas untuk beribadah. Salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat berangkat ke masjid, mereka dengan males-malesan, ya Allah, ke masjid ini itu. Jadi yang seharusnya ada harapan, ya Allah ke masjid, langkah kakiku dicatat ya, langkah kaki itu dihapuskan dosa, masuk masjid baca doa, sholat di masjid aku dapat soft pertama nanti, malaikat mendoakan aku, memohonkan amal. Jadi ada harapan. Orang munafik nggak ada. Jadi ya Allah, nah, perasaan inilah yang boleh jadi tanda kemunafikan. Makanya Nabi SAW menyebutkan sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid ini jamaah. Maka insya Allah ketika antum perasaan suka dengan rukhsah itu ya, tapi bicara rukhsah ini harus dipastikan benar-benar rukhsah. Ya, hujan yang menjadi rukhsah orang untuk tidak ke masjid adalah hujan yang membasahkan pakaian dan melumpurkan tanah. Tanahnya itu jadi, kalau dulu nggak ada paving block, nggak ada apa, kan mesti kalau jalan ke masjid ya tanah di zaman Nabi SAW itu. Jadi kadang-kala hujannya habis tapi tanahnya becek gitu loh.
Maka itu boleh gitu loh, kita nggak ke masjid karena ya membebani kita gitu. Allah itu sayang banget sama kita. Jadi insya Allah kesenangan dengan rukhsah itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai akhirnya rukhsahnya dari bisikan setan. Hujannya udah berhenti umpamanya, nggak apa-apa lah antum seperti itu kan. Sekali-kali di rumah gitu. Nah itu yang berbahaya nantinya. Barakallahu fikum. Naam. Ada tambahan Silakan Ustaz Syarif? dari Ustaz Syarif ada tambahan. Ya. Coba perhatikan, kadang-kadang kita ini suka bermuamalah sama Allah kayak muamalah sama manusia. Itu yang kadang-kadang kita begitu dihadapkan dengan keringanan, kok gini sih? Saya kan bisa sholat lengkap. Kalau saya sholat kemudian dikosor, apa enggak ini kemudian akhirnya jadi bermalas-malasan. Ingat, dalam agama itu intinya ikutin aturan Allah, bukan buat bales nikmat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tusyaddidu ala anfusikum fayusyaddidullahu alaikum. Orang dulu celaka karena model kayak gini. Dikatakan, janganlah engkau memberat-beratkan dirimu sendiri, nyari aturan yang di luarnya. Seakan-akan kita kepingin balas nikmat Allah, maka Allah akan membuat dirimu semakin berat dalam menjalankan agama ini. Karena di hadis yang lain, sebagaimana Ustaz Syafiq katakan, inna dina yusrun walan yushaddu hadatin illa ghalabah. Agama ini Allah buat gampang, dan tidaklah seseorang mempersulit dirinya kecuali agama itu akan membuat dia jadi susah. Siapa yang nyusahin? Kita sendiri, karena berpikir di luar aturan. Allah memberikan rukhsah supaya kita termotivasi ngelakuin aturan itu. Jelas? Wallahu a'lam.